kurban kita kepada panitia dan panitia tidak menjalankannya sesuai dengan yang semestinya, sehingga kekurang mengertian tentang sunnah membuat ada sebuah sunnah daripada sunnah hewan kurban, yaitu daging-daging dari hewan-hewan sembelihan yang milik orang-orang yang berkurban. Maka ini hukumnya yang berkurban kehilangan kesempatan mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ustaz tentang pembagian daging korban. Ya. Nah, mohon dibetulkan ya Ustaz kalau ada salah pemahaman saya. Itu ada tiga, untuk diri sendiri dan kerabat. Ya. Terus untuk fakir miskin baik yang meminta-minta maupun yang tidak. Nah, apakah boleh kita berikan kepada misalnya tetangga yang tergolong mampu dan tidak fakir miskin. Ya. Terus yang keduanya, kalau kita ikut di masjid, itu kan daging korban yang kita makan belum tahu itu daging korban kita sendiri, karena setelah disembelih itu dagingnya disatukan semuanya, Ustaz. Nah, itu kira-kira bagaimana ya, Ustaz? Baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daging yang disembelih dengan dasar bersyukur kepada Allah atau dalam rangka syukur kepada Allah, maka itu bukan hanya hak fakir miskin. Daging yang disembelih dalam rangka syukur kepada Allah, bukan dalam rangka denda. Kalau seandainya daging yang disembelih dalam rangka denda, itu sejauh yang kita tahu itu milik hak fakir miskin. Seperti denda-denda di musim haji, kesalahan-kesalahan pada saat umroh, berihram dan yang lainnya, maka ini haknya fakir miskin. Ya, maka harus dibayarkan kepada fakir miskin. Seperti denda kesalahan di bulan Ramadan sehingga harus membayar kafarat, maka diberikan kepada fakir dan miskin. Namun kalau sembelihan-sembelihan dan sifatnya adalah syukur kepada Allah, atau hidangan-hidangan yang sifatnya syukur kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, maka ini boleh dinikmati oleh orang-orang fakir sebagaimana boleh dinikmati oleh orang-orang yang tidak fakir. Dan di antara sembelihan syukur adalah sembelihan akikah, dan di antara sembelihan syukur adalah sembelihan udhiyah, sembelihan kurban yang kita sembelihkan di hari raya Idul Adha, itu sembelihan syukur. Di antara sembelihan syukur adalah sembelihan walimah, syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia pernikahan yang anak kita, pernikahan daripada saudara kita, saudari kita. Maka ini adalah sembelihan syukur, makanan-makanan yang dihidangkan dalam rangka syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang-orang yang tidak fakir pun tidak jadi masalah untuk mendapatkan sebahagian daripada sembelihan syukur itu. Maka sembelihan kurban boleh diberikan kepada orang-orang kaya, ya, dari tetangga-tetangga kita yang tidak kekurangan, ya, dan juga memang diusahakan diberikan kepada fakir miskin karena mereka lebih membutuhkan, mereka lebih berharga bagi mereka untuk mendapatkan itu. Akan tetapi ketika diberikan kepada orang-orang yang mampu pun bukan merupakan sebuah kesalahan dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Adapun yang pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan kalau kita serahkan hewan kurban kita kepada panitia dan panitia tidak menjalankannya sesuai dengan yang semestinya, sehingga kekurang mengertian tentang sunnah membuat panitia itu mencampur adukkan daging-daging yang ada dari hewan sembelihan kurban, sehingga kita tidak mendapatkan satu sunnah yang spesial, yaitu makan dari daging dari hewan sembelihan kita sendiri. Ini selalu kita ingatkan dahulu sebelum hewan kurban itu disembelih. Namun sekarang sekedar ilmu untuk penyembelihan berikutnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun antum berada. Ada sebuah sunnah daripada sunnah hewan kurban, yaitu orang yang berkurban memakan hewan sembelihannya itu, makan daging dari hewan sembelihannya. Saat sekira-kira kita menyembelih seekor sapi
atau bersyirakah dalam sapi 7 orang, maka sapi yang kita sembelih dari sembelihan kita itu disunahkan kita mengambil dagingnya untuk kita makan di rumah bersama keluarga kita. Kalau seandainya kita menyembelih kambing misalnya, disunahkan hukumnya untuk mengambil daging dari kambing yang kita sembelih, kemudian kita masak di rumah dan kita makan bersama keluarga kita di rumah. Itu ada sunnahnya dari Nabi kita tercinta, makan dari hewan sembelihan, hewan udhiyah kita. Nah, ini tidak tercapai. Ini tidak tercapai manakala kita serahkan ke sebahagian panitia, dan panitia tidak sampai kepada pemahaman mereka kepada titik ini, sehingga mereka mencampur adukkan daging yang ada. Di sana ada 15 ekor sapi, ditambah sekian ekor kambing, kemudian dagingnya diadukkan, kambing sesama daging kambing, sapi sama daging sapi, tanpa kemudian dipisahkan terlebih dahulu hak-haknya daging-daging dari hewan-hewan sembelihan yang milik orang-orang yang berkurban. Maka ini hukumnya bukanlah haram, tapi orang yang berkurban kehilangan kesempatan mengambil sunnah Nabi SAW, yaitu memakan daging dari hewan sembelihannya. Dan alhamdulillah kalau di tempat kita, di sebahagian kepanitiaan yang sudah mengerti, ada beberapa masjid walillahil hamd, setelah kita berikan kepada mereka keterangan, terjadi perubahan, sehingga ketika penyembelihan hewan kurban, dari sapi yang pertama diambil dulu jatah dari sapi itu untuk pemilik yang berkurban. Kemudian sisanya baru digabung, kemudian dibagi-bagi kepada kaum muslimin, sehingga orang yang berkurban benar-benar mengambil daging dari daging sapi sembelihan yang mereka sembelih ketika mereka melaksanakan sembelihan udhiyah itu. Nah, ketika kita tidak mendapatkan itu, bukannya kita melakukan hal yang haram, tidak, namun kita kehilangan sebuah sunnah daripada sunnah Nabi tercinta. Namun tentunya seorang muslim dan muslimah yang berusaha ingin menerapkan sunnah Nabi sekuat tenaga, yang berusaha untuk menerapkan sunnah Rasulullah SAW sehabis daya upaya, tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melakukan itu, untuk bisa melakukan sesuatu yang diajarkan dan disunahkan oleh Nabi SAW. Adapun di zaman Nabi kita tercinta, salawatu rabbi wa salamu alaihi, dan para sahabat hidup, ini tidak menjadi kendala bagi mereka. Ini tidak menjadi kendala bagi mereka. Kenapa? Karena mereka menyembelih masing-masing. Di zaman Rasul tidak diserahkan daging hewan kurban itu kepada panitia, yang panitia itu yang melakukan penyembelihan dan pembagian. Enggak. Di zaman Rasul SAW, siapapun yang berudhiyah, siapapun yang melakukan sembelihan kurban, maka mereka menyembelihnya masing-masing. Mereka menyembelihnya masing-masing, kemudian mengambil sebahagiannya, kemudian sebahagiannya dibagikan kepada kaum muslimin, para tetangga, kaum fakir, kaum miskin, dan para handai taulan, kaum kerabat. Jadi permasalahan ini tidak timbul di tengah-tengah mereka. Karena memang mereka sembelih sendiri, mereka ambil bahagian yang mereka inginkan daripada hewan kurban itu untuk mereka makan, sisanya mereka bagikan kepada saudara-saudari mereka kaum muslimin dan muslimat. Namun ketika sekarang sudah terjadi sedikit peralihan dari penyembelihan sendiri-sendiri kepada penyembelihan dalam bentuk kepanitiaan. Nah, di saat panitia kurang mengerti, di saat panitia belum mendapatkan ilmu tentang adanya sunnah ini, maka sering terjadi apa yang ditanyakan oleh ibu tadi. Nah, namun kalau ataupun akhirnya kita tidak mendapatkannya dan kita tidak tahu daging sembelihan itu, maka kita tidak melakukan hal yang salah, namun kekurangan sunnah yang tidak kita terapkan. Namun kalau kita ekstra hati-hati, mungkin juga kita bisa datang kepada panitia, ya, Pak, mohon maaf, saya minta nanti dagingnya benar-benar dari hewan yang jatahnya saya. Insya Allah kalau kita berusaha sekuat tenaga, insya Allah kita juga bisa mendapatkan itu. Walau panitia belum terlalu paham dan belum terlalu mengerti. Dan sekaligus kita sampaikan kepada panitia kurban yang di tahun yang akan datang, hendaklah masing-masing hewan sembelihan itu diambilkan dulu dari hewan sembelihan itu spesial untuk mereka yang memiliki hewan itu. Mereka yang berkurban dan kurban itu atas nama mereka, hendaklah disisihkan, ya, diambil dulu sebahagian dagingnya khusus untuk peserta kurban yang mereka adalah pemilik hewan kurban tersebut. Baru kemudian dagingnya dicampur untuk dibagikan kepada masyarakat kaum muslim dan muslimat yang ada di sekitar tempat
penyembelihan tersebut. Ini nasihat kita, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab.